Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab soal tes sumatif 2 pada mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Langsung saja pada soalnya. Yang pertama itu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Yang kedua, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam era studi. Yang ketiga, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungsi tanah. Yang keempat, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berles-Tullgren dan Berman-Funnell. Dan yang kelima, jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Langsung saja pada jawaban yang pertama, yaitu faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Ada 3, yaitu yang pertama bentang lahan, yang kedua lokasi, yang ketiga titik lokasi. Bentang lahan adalah sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang terbentuk oleh interaksi dan interdependensi antara bentuk lahan, batuan, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, laut, sungai, energi, dan manusia dengan segala aktivitasnya, atau seluas mata memandang adalah bentang lahan. Pada bentang lahan pertanian, untuk mendapatkan sampling maka akan lakukan pencarian lokasi. Dan jika lokasi telah ditemukan, maka akan lakukan penarikan titik lokasi, di mana titik lokasi ini akan menjadi tempat sampling atau pengambilan sampel. Selain itu, pendekatan untuk menentukan sampling tempat ditentukan oleh tujuan penelitian atau studi. Misal, tujuan studi adalah untuk mengestimasi rata-rata populasi atau rata-rata biomasa cacing tanah per meter persegi dalam suatu area studi atau jumlah spesies mycorrhiza dalam 1 cm pangkat 3. Sangat relevan diterapkan sampling acak sederhana karena rata-rata sampling diestimasi tidak bias terhadap rata-rata populasi dan standar errornya dapat diestimasi tanpa membuat asumsi tentang variasi dan populasinya. Selanjutnya nomor 2, yaitu pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi, yaitu sampling sistematis pada grid. Alasannya karena sampling sistematis pada grid adalah alternatif dari sampling acak sederhana. Mengapa bukan sampling acak sederhana? Karena sampling acak sederhana tidak sesuai dalam mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Diperlukan pendekatan lain terkait bagaimana presisi dapat dikontrol oleh pemilihan ukuran sampel atau jumlah lokasi sampel, dan presisi ditingkatkan atau ukuran sampel ditetapkan dengan stratifikasi. Selain itu, pendekatan berbasis grid sesuai untuk skema pengukuran titik untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsional yang sama. Selanjutnya nomor 3, yaitu metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan organik, membebaskan hara dan memacu pertumbuhan tanaman. Jumlah mikroorganisme bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi tanah yang berbeda, dengan bakteri yang paling banyak jumlahnya. Jumlah bakteri di tanah yang berbeda berkisar dari 4 kali 10 pangkat 6 hingga 2 kali 10 pangkat 9 gram pangkat negatif 1 tanah kering. Mikroorganisme tanah yang telah diisolasi dan dikuantifikasi menggunakan beberapa media kultur selektif dan non-selektif. Media yang paling sering dilaporkan dalam literatur seperti media kompleks atau triton soya agar, TSA, nutrien agar, Na, patikasien, dan media salin seperti Thornton, M3, dan Zappage. Media TSA dan Thornton digunakan untuk menghitung total bakteri pembentuk spora gram negatif dan aerobik. Media matin, Zappage, dan potato dextrose agar atau PDA digunakan untuk pertumbuhan fungi. Selanjutnya prinsip dari metode ekstrak Berles-Tullgren dan Berman-Funnell. Pada metode ekstrak Berles-Tullgren, organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet.
Terus untuk efektivitas terbesar, corong memiliki kemiringan yang curam dan permukaan halus sehingga hewan jatuh melalui kaca slit segera ke dalam botol penerima. Selanjutnya, posisi lampu dapat disesuaikan, yang menyediakan cara lain untuk memastikan suhu tanah dinaikkan secara bertahap, sehingga mencegah spesies yang bergerak lebih lambat terperangkap dalam kue tanah kering yang keras. Selanjutnya, biasanya suhu sampel dinaikkan secara bertahap dari 20 derajat Celcius sampai sekitar 40 hingga 45 derajat Celcius. Sampel tetap berada dalam peralatan sampai benar-benar kering, yaitu berat kering konstan, yang biasanya dalam waktu 8 hari. Jika dibiarkan lebih lama, telur akan menetas dan bentuk yang belum matang akan menjadi dewasa, sehingga hasilnya akan kurang representatif. Selanjutnya, pengawet biasanya menggunakan formalin 4% atau etanol 96%. Selanjutnya pada metode Berman-Funnell atau metode corong-Berman. Metode corong-Berman pertama kali dijelaskan pada tahun 1917 oleh dokter Belanda bernama Berman yang menemukan alat tersebut di Jawa saat mempelajari nematoda yang tinggal di tanah, termasuk cacing tambang parasit. Corong-Berman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter atau kimwip atau lint-free wip dan ditutup rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, merendam sampel sementara filter memisahkannya dari outlet tertutup. Nematoda aktif dalam sampel melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengendap di dasar corong. Saluran keluar corong dibuka dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring penampung. Selanjutnya nomor 5, metode estimasi kelimpahan protozoa. Protozoa didefinisikan sebagai protista heterotrofik atau tidak berfilamen. Peran utama protozoa dalam penguraian jaring-jaring makanan biasanya diasumsikan sebagai bakterivora. Konsumen protozoa lebih beragam, mempengaruhi sisa jaring makanan dengan memakan satu sama lain, komponen fungi, dan bahkan pada beberapa metazoa tanah. Beberapa protozoa seperti Amoeba testet dan Ciliata histophagus adalah konsumen invertebrata atau mikroinvertebrata yang sekarat seperti nematoda. Kelimpahan sel aktif dapat serendah beberapa ratus sel per gram tanah kering dalam kondisi kering atau di tanah yang miskin nutrisi atau tererosi. Di tanah hutan, kelimpahan sel aktif dapat mencapai hingga 107 sel per gram tanah kering atau serasa dalam kondisi yang menguntungkan. Metode untuk mengukur kelimpahan protozoa telah diklasifikasikan sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung atau kultur. Pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan in situ dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulannya, langkah-langkah persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji, dan tidak memakan waktu. Namun, resolusi taksonomi yang rendah dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan.